Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Kusumawardani dengan NIM 103032400009. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas subcal O4 kalkulus materi bagian integral. Soal nomor 1. Dalam algoritma pembelajaran mesin, kita sering memerlukan perhitungan fungsi biaya yang melibatkan integral dari fungsi kesalahan. Misalkan kita memiliki fungsi kesalahan HT yang didefinisikan sebagai berikut. HT sama dengan T per 1 tambah T pangkat 2 dalam kurung pangkat 2. Soal A, jika H besar dalam kurung T merupakan antiturunan dari H kecil dalam kurung T, maka tentukan HT. Baik, pada soal nomor 1 diberikan fungsi H kecil T sama dengan T per 1 tambah T kuadrat pangkat 2. Nah, pada soal A, kami disuruh menentukan fungsi H besar T. Nah, dari fungsi H kecil T tadi, kita misalkan 1 tambah T kuadrat ini menjadi U. Nah, lalu diturunkan DU per DT sama dengan 2T. Nah, terus DT-nya dipindah ruas, jadi DU sama dengan 2T dikali DT. Lalu, 2-nya kita pindah ruas lagi, jadinya DU per 2 sama dengan T dt. Nah, pada fungsi H besar T, integral T per 1 tambah T kuadrat pangkat 2 dt, diketahui T dt itu bentuk lain dari DU per 2. Kita substitusikan lalu sama dengan integral 1 per U, tadi karena 1 tambah T kuadratnya udah diubah menjadi U, dikali DU per 2. Lalu 2-nya kita keluarkan, menjadi sama dengan setengah integral 1 per U kuadrat dikali DU. Jadi setengah dikali ini U-nya kita naikkan jadinya U pangkat negatif 2 dikali DU. Lalu menjadi setengah dikali 1 per negatif 2 ditambah 1 dikali U pangkat negatif 2 ditambah 1 plus C. Nah, kita operasikan, ini kita hitung, jadi hasilnya setengah dikali negatif 1 dikali U pangkat negatif 1 ditambah C. Ini setengah dikali negatif 1 menjadinya sama dengan negatif setengah dikali U pangkat negatif satunya, kita kembalikan ke bentuk semula pecahan menjadi 1 per 1 tambah T kuadrat. Ini untuk membuat pangkat negatif 1 ini menjadi tidak negatif lagi, lalu ditambah C. Nah, maka hasil akhirnya sama dengan negatif 1 per 2 dikali 1 tambah T kuadrat tambah C. Soal B, nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan H dalam kurung T kecil dalam interval tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Nah, hitung nilai fungsi biaya pada interval 0,2. Lanjut ke soal nomor 2. Hitung nilai fungsi biaya pada interval 0,2. Nah, ini caranya kita tinggal masukin 0,2 sebagai batas dari fungsi H besar T. Jadi H besar T tadi diketahui min 1 per 2 dikali 1 tambah T kuadrat. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Kita masukin batas atas dikurangi batas bawah. Jadinya min 1 per 2 dikali 1 tambah 2 kuadrat karena T-nya diganti 2, lalu dikurangi min 1 per 2 dikali 1 tambah 0 kuadrat. Yang selanjutnya, jadi negatif 1 per 10 ditambah 1 per 2. Karena dia negatif ketemu negatif jadinya positif. Maka hasilnya negatif 1 per 10 ditambah 1 per 2 kita samakan penyebutnya jadinya 5 per 10. Menghasilkan 4 per 10 disederhanakan menjadi 2 per 5. Maka fungsi biaya pada interval 0,2 dihasilkan 2 per 5. Soal C. Temukan C aksen jika Cx sama dengan integral dari 1 tambah X kuadrat sama dengan 5 T per 1 tambah T kuadrat pangkat 2 dt. Soal C. Temukan C aksen jika Cx sama dengan interval 1 tambah X kuadrat sampai dengan 5 T per 1 tambah T kuadrat pangkat 2 dt. Nah, kita ketahui rumus bahwa bila Fx sama dengan integral Ax Bx Fx dt, maka F aksen X sama dengan fungsi Bx dikali B aksen X dikurangi fungsi Ax dikali A aksen X. Nah, kita substitusikan pada fungsi tadi kan Cx integral dari 1 tambah X kuadrat sampai 5 T per 1 tambah T kuadrat pangkat 2. Nah, C aksennya maka F5 dikali 0 dikurangi F1 tambah X kuadrat dikali 2X. Nah, ini A pangkat, ini A aksen, yang ini B aksen. Lalu menghasilkan negatif 1 tambah X kuadrat per 1 tambah 1 tambah X kuadrat pangkat 2 dikali 2X. Lalu hasil akhirnya jadi negatif 2X kali 1 tambah X kuadrat per 1 tambah 1 tambah X kuadrat pangkat 2. Soal nomor 2. Diberikan kurva fx sama dengan akar x pada interval x sama dengan 1 hingga x sama dengan 9.
Hitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu X. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 1, diberikan kurva fx sama dengan akar x pada interval x sama dengan 1 hingga x sama dengan 9. Maka hitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu X. Nah, jadi rumus volume benda putar kan volume sama dengan Pi integral A sampai B dalam kurung fx pangkat 2 dx. Nah, kita ketahui tadi fungsi x-nya sama dengan akar x, lalu A-nya 1 dan B-nya 9. Nah, kita substitusikan volume sama dengan Pi integral A sampai B, ini fungsi x kuadrat dx, lalu Pi sama dengan integral 1 sampai 9, fx-nya kita ganti akar x kuadrat kali dx, maka hasilnya Pi integral 1 sampai 9 x dx. Oke, jadi Pi integral 1 sampai 9 x dx ini bisa kita ubah bentuk menjadi volume sama dengan Pi 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 sama dengan Pi 1 per 2 x pangkat 2 dengan batas atasnya 9, batas bawahnya 1. Kita kurangin ya, batas atas dikurangi batas bawah, disubstitusikan menjadi sama dengan Pi setengah kali 9 pangkat 2 dikurangi setengah kali 1 pangkat 2, menghasilkan sama dengan Pi 81 per 2 dikurangi 1 per 2, maka hasilnya sama dengan Pi kali 80 per 2. Nah, 80 per 2 nya menjadi 40, jadinya Pi kali 40 sama dengan 40 Pi. Jadi volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu X adalah 40 Pi satuan volume. Soal nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitunglah volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu x. Soal nomor 2b, diketahui fungsi x sama dengan x kuadrat dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitunglah volume benda putar. Tadi diketahui rumus volume benda putar kan sama dengan V sama dengan Pi integral A sampai B fx kuadrat dx. Nah, kita punya fx sama dengan x kuadrat, A sama dengan 0, dan B sama dengan 1. Kita substitusikan pada rumus volume sama dengan Pi integral A sampai B fx kuadrat dx. Nah, terus Pi sama integral 0 sampai 1 x kuadrat pangkat 2 dx. Jadinya Pi integral 0 sampai 1 x pangkat 4 dx. Jadi sama dengan Pi 1 per 4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1. Jadinya Pi 1 per 5 x pangkat 5 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Kita substitusikan batas bawah dikurangi batas atas dikurangi batas bawah sama dengan Pi 1 per 5 dikali 1 pangkat 5 dikurangi 1 per 5 dikali 0 pangkat 5. Hasilnya sama dengan Pi dikali 1 per 5, karena kan 1 per 5 kali 0 hasilnya 0. Maka tadi 1 per 5 dikurangi 0 kan hasilnya jadinya 1 per 5. Jadi Pi kali 1 per 5 sama dengan Pi per 5 satuan volume. Jadi volume benda putar yang dihasilkan adalah Pi per 5 satuan volume. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata, saya mohon maaf. Semoga kedepannya apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.